warahmatullahi wabarakatuh. Maudu'una al-yawm yakni hida'u Abil Qasim. Sepatunya Abi Qasim, ya, bapaknya Qasim, ya. Kana fi Baghdad rajulun ismuhu Abu Qasim. Ya, di Baghdad ada laki-laki yang bernama Abu Qasim. Wa kana lahu hida'un dalla yalbisuhu sab'a sinina. Dia punya sepatu, ya, yang telah dia pakai sab'a sinina, 7 tahun. Wa kana kulluha taqatta'a fihi maudi'an ja'ala makanahu ruk'atan ila ansara sakilan jiddan. Wa kana kullama taqatta'a, setiap sepatu itu patah, fi maudi, di suatu tempat, ya, patah sepatunya, ja'ala makanahu ruk'ah, kemudian dia ditambal ruk'ah, tambal ila ansara sakilan jiddan. Jadi setiap ada dari sepatu itu ada yang patah bawahnya, ditambal sampai soro sakilan jidan, berat banget. Wadata yaumin dhahaba Abu Qasim ila hamam yaktasilu. Suatu hari Abu Qasim pergi ke kamar mandi umum untuk mandi. Faqala lahu ahadu asdiqaihi. Salah satu temannya ada yang ngomong, "Ya Aba Qasim, wahai Abu Qasim, laitaka takhallasu min hidzaika hada." Andainya kamu bisa lepas dari sepatumu ini. Fa anta dzu malin. Kamu tuh punya harta. Faqala lahu Abu Qasim, kemudian Abu Qasim ngomong sama dia, "Al-haqqu ma'aka." Iya, kamu benar. Sa'ashtari hidaan jadidan biidznillah. Saya akan membeli sepatu yang baru dengan izin Allah. Walamma kharajal minal hammam wala bisa thiyabihi. Ketika Abu Qasim keluar dari kamar mandi dan menggunakan pakaiannya, ro'a bijanibi hidaihil qadim hidaan akhor jadidan. Dia melihat di samping sepatunya yang lama ada sepatu lain yang baru. Fadhanna ana rajul min makaramihi ishtarahu lahu. Dia mengira laki-laki yang temannya tadi itu atas kebaikannya membeli untuknya. Fala bisa wa mado ila baitihi. Kemudian dia menggunakan sepatu yang baru tadi itu, wa mado ila bidan, kemudian pulang ke rumahnya. Wa kana dzalikal hida lil qadi. Ternyata sepatu itu milik hakim. Wa qad jaa fi dzalikal yaum ilal hammam, yang ketika hari itu juga pergi ke kamar mandi. Wa wada'a hidaahu hunaka, dan dia meletakkan sepatunya di sana. Wa dakhala yastahim, dia masuk untuk mandi. Falamma kharaja bahasaan hidaihi falam yajidhu. Ketika dia keluar, dia mencari sepatunya, enggak ketemu. Faqala, dia berkata, la budda liman labisa hidai ayakuna qataraka hidaahu. Pasti yang memakai sepatuku dia meninggalkan sepatunya. Wa fattashu falam yajidu, dia mengecek, ya, memeriksa, falam yajidu, dan tidak menemukan ghairu hida, kecuali sepatu Abu Qasim. Fa'arafuhu, maka dia tahu. Fa'arsalal qadi khodamahu ila baiti Abi Qasim. Kemudian dia mengirim pembantunya ke rumahnya Abi Qasim. Fawajadul hida'a indahu, terus menemukan sepatu miliknya. Fa'akhdarahu lil qadi, kemudian dibawa ke hadapan qadi, hakimnya itu. Wadarabahu ta'diban lahu, kemudian memukulnya sebagai ta'diban, sebagai pelajaran baginya. Wahabasahu, kemudian memenjarakannya muddah, sebentar. Wa gharramahu ba'dul mal wa atlaqa sarahahu. Wa gharramahu, denda sebagian harta, kemudian dilepas setelah itu. Wa kharaja Abu Qasim minal habas, kemudian dia keluar dari penjara. Wa akhadha hidaahu, mengambil sepatunya. Wa huwa ghadbanu alaihi, dan dia marah sama sepatunya itu. Wa madha ila nahri, kemudian dia pergi ke sungai. Fa alqahu fihi, kemudian membuangnya dalam sungai. Fa ghasa fil ma, kemudian tenggelam dalam air. Fa ghasa fil ma, ya, tenggelam dalam air, ya, hanyut bersama air. Fa'ata ahadul soyadin waroma syabaqatahu, kemudian salah satu
pemancing ya yang suka nyari ikan itu, romah sabakatahu melempar jaringnya, fatola afiha muncul dalamnya, falam maro'ahu soyadu arafahu, jadi muncul dari jaringnya itu sepatunya hakim tadi. Falam maro'ahu soyad, ketika pemburu itu, pemancing itu tahu sepatunya itu dia tahu kalau itu miliknya siapa? Abu arafahu, tahu kalau itu miliknya Abu Qasim. Wa dhanna annahu waqa'a minhu fin nahri, dia kira itu memang jatuh di sungai. Fahamalahu ila baiti Abi Qasim, kemudian dibawa ke rumah Abu Qasim. Falam yajidhu, Abu Qasimnya enggak ada, enggak mendengar Abu Qasim. Fanadara faro'a nafidah maftuhah, kemudian dia melihat jendelanya Abu Qasim itu maftuhah, terbuka. Faromahu minha ila baitihi, kemudian melemparnya ke dalam rumah lewat jendela tadi ya. Fasaqata ala hizanati jujaj, kemudian jatuh di atas lemari kaca. Fakasaroha, jadinya lemari kaca itu pecah. Wajah Abu Qasim, kemudian Abu Qasim datang. Fa'arafal amr, dan dia tahu perkara itu. Fa'ala toma wajahu wa ahadaya beki, kemudian dia menampar wajahnya dan mengambilnya dan menangis. Wa yal'anul hida, kemudian dia melaknat sepatu itu. Kemudian Abu Qasim menggali di suatu malam hufrotan, lobang, yadfinul hida, memendam sepatunya dalamnya, wayartahu minhu, kemudian dia istirahat setelah itu, bisa dan dia bisa lepas dari itu. Fasami al jiron sautal hafri, kemudian tetangganya itu mendengar suara ketika menggali itu, suara galian. Fadhannu anna ahadan yuridu ayahdima baitahum, dia kira ada orang yang ingin merusak rumahnya. Kemudian fasyaqul amra ilal hakim, kemudian dia mengeluhkan perkara itu ke hakim. Fa arsala ilaihi wa ahdarahu, kemudian dia mengirim, fa arsala ilaihi, si Abu Qasim itu dikirim ke fa'arsala ilaihi wa ahdaruhu, dikirim kepadanya, kemudian menghadirkan Abu Qasim itu di depan hakim. Faqala lahu kaifa tuhawilu antah di ma'ala jironika, kamu kok bisa, kamu tuh mencoba untuk merusak tetanggamu, haitohum, dindingnya, wahabasahu walam yutlikhu, kemudian dipenjara terus nggak dibebaskan, illa ba'daan gurramah wa'dal mal, kecuali setelah mendendanya sebagian harta. Kemudian ada Abu Qasim fauqa sathi baitihi, kemudian dia memanjat di atas atap rumahnya. Wa wada'a hidaahu, diletakkan di atasnya. Hunaka ba'idan an uyunin nas, jauh dari mata manusia. Faro'ahu kalab, kemudian anjing melihat hida itu, melihat hidanya Abu Qasim. Fahamalahu, dibawa sama anjingnya. Wa abarobihi, dibawa nyebrang ke atap-atap lainnya. Fasokoto, kemudian hidak tadi atau sepatu tadi itu jatuh dari anjing tersebut di atas kepala salah rojulun, di atas kepala seseorang. Fajarohahu, melukainya, ya, melukai kepala orang itu, jurhan baligon, dengan luka yang dalam. Kemudian dia melihat, mencari siapa milik sepatu ini, pemiliknya. Fa'arofu, dia tahu ini punya Abu Qasim, kemudian mengeluhkan perkara itu ke hakim. Kemudian hakim memberikan keputusan untuk membayar sebesar harta atas lukanya itu, biaya perobatan ya, pengobatannya. Waqiyam bilawazimihi muddata marot, dan dia harus memenuhi kebutuhannya atau apa yang dibutuhkannya selama dia sakit. Wantaha inda dzalika jami'u makan Allahu minal mal, sampai habis semua harta Abu Qasim. Walam yabqa indahu syai', jadi dia enggak punya sisa apapun. Wa akhiron, dan terakhir Abu Qasim membawa sepatunya.
pergi ke hakim. Faqala lahu, kemudian dia berkata padanya, uridu min maulana al-qadi ayaktuba baini wa baina hadal hida mubara'ah syar'iyyah. Saya ingin tuan hakim menulis antara saya dan sepatu ini kebebasan secara legal. Maksudnya nggak ada hubungan, saya dan sepatu ini sudah mubaroah, udah bebas, nggak ada hubungan apapun secara legal ya. Ala anahu laisa minni walastu minhu. Dia, sepatu itu tuh bukan bagian dari saya dan saya juga bukan bagian darinya. Wa anna kulla minna bari'un min sahibihi. Bahwa kita, setiap dari kita, saya dan sepatu saya itu bari'un min sahibihi, tidak mempunyai pemiliknya, tidak berkepemilikan, nggak punya sohibnya, nggak punya kepemilikan atas barang ini, sama-sama nggak punya memiliki, sama-sama tidak memiliki. Wa annahu mahma yaf'alahu hadal hida la uhasabu alaihi. Dan walaupun sepatu ini berbuat sesuatu, la uhasabu alaihi, saya tidak menjadi tidak diperhitungkan gitu ya, tidak menjadi kena batunya, nggak diperhitungkan, tidak mengambil nasib atasnya. Fadhahikal qadi, kemudian hakim itu tertawa atasnya, wa amilallahu mayurid, terus melakukan apa yang diinginkan oleh Abu Qasim tersebut. Lucu ya. Ifhamu, kerjakan seluruh tadribatnya, sangat mengerjakan. Semoga jadi anak-anak yang soleh solehah ya. Assalamualaikum.